Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Dianisa Yuseliani dari kelas 3 D4TC akan presentasi untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Jaringan Teknik Telekomunikasi dengan judul Paradigma Bisnis Lama dan Baru dalam Telekomunikasi. Materi pertama yaitu Circuit Switching. Pengertian dari Circuit Switching. Circuit switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan dan koneksi baru bisa disusun. Jaringan sirkuit switching. Komunikasi sirkuit switching melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, pembangunan sirkuit. Sebelum suatu sinyal ditransmisikan, harus dibuat terlebih dahulu suatu sirkuit ujung ke ujung atau station to station. Contoh, stasiun A hendak mengirim sebuah permintaan ke simpul 4, yaitu permintaan akan koneksi terhadap stasiun E. Simpul 4 memilih simpul 5 didasarkan atas informasi routing dan ukuran-ukuran yang tersedia, serta mungkin juga biaya. Lalu mengalokasikan sebuah channel bebas menggunakan FDM atau TDM, dan mengirim sebuah pesan permintaan akan koneksi ke stasiun E. Karena sejumlah stasiun bisa terhubung ke simpul 4, maka harus diupayakan membangun jalur internal dan stasiun multiple ke simpul multiple. Lalu simpul 5 menyediakan channel ke simpul 6 dan dikaitkan channel ke channel di bagian dalam dari simpul 4. Setelah terhubung akan dilakukan tes untuk melihat apakah stasiun E sibuk atau siap menerima kondisi. Selanjutnya yaitu ada transfer data. Data yang dibawa bisa berupa analog atau digital, tergantung pada sifat jaringan. Saat pembawa berkembang menjadi jaringan digital yang benar-benar berintegrasi, penggunaan transmisi digital atau biner untuk suara dan data menjadi metode yang sangat dominan. Jalurnya adalah jalur A4 switching internal melalui 4, channel 45 switching internal melalui 5, channel 56 internal switching melalui 6, jalur 6E. Umumnya koneksi berupa full duplex. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan circuit switching. Yang pertama itu ada kelebihan circuit switching, diantaranya jalur yang ada didedikasikan hanya untuk suatu panggilan tertentu tanpa gangguan dari pengguna jaringan lain. Yang kedua ada bandwidth dapat digunakan secara maksimal saat terjadi panggilan. Dan yang ketiga itu kualitas servis yang terjamin. Selanjutnya ada kelemahan circuit switching. Yang pertama tidak efisien. Ada kemungkinan jaringan panggilan terbuka walaupun tidak ada data yang dikirim. Yang kedua, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyiapkan jalur khusus tersebut. Yang ketiga, pada saat terjadi krisis atau bencana, jaringan tersebut bisa menjadi tidak stabil atau bahkan tidak dapat digunakan. Pada awalnya, jalur ini dibuat dan dirancang lebih ke pengirim suara, bukan data. Konsep dari circuit switching. Teknologi circuit switching bisa optimal dengan cara menentukan operasi simpul circuit switching tunggal. Sebuah jaringan yang dibangun di sekitar simpul, circuit switching terdiri dari kumpulan stasiun yang terhubung pada suatu unit switching pusat. Switch pusat menetapkan jalur khusus di antara dua perangkat yang ingin berkomunikasi. Elemen-elemen simpul circuit switching diantaranya, pertama ada switch digital. Inti dari sistem modern, fungsinya untuk menyediakan jalur sinyal yang jelas di antara sepasang perangkat yang terpasang. Yang kedua itu ada interface jaringan. Interface jaringan adalah hardware yang diperlukan dan berfungsi untuk menghubungkan perangkat digital seperti perangkat pengolahan data dan telepon digital ke jaringan telepon analog juga bisa dipasang bila interface jaringan berisi logik dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Karakteristik penting dari circuit switching. Yang pertama itu adanya pemblokan. Terjadi bila jaringan tidak mampu menghubungkan kedua stasiun karena semua jalur yang tersedia di antara mereka sedang dipergunakan. Konfigurasi pemblokan umumnya dimungkinkan terjadi untuk mendukung lalu lintas suara.
karena diharapkan sebagai besar panggilan telepon berdurasi pendek, jadi hanya bisa sebagian telepon yang akan dipakai sepanjang waktu. Yang kedua, itu tidak adanya pemblokan, memungkinkan semua stasiun dihubungkan atau dalam bentuk pasangan sekaligus dan menjamin seluruh permintaan yang ada sepanjang pihak yang dipanggil dalam keadaan bebas. Dimungkinkan terjadi untuk perangkat pengolahan data. Sebagai contoh, untuk aplikasi pemasukan data, terminal bisa terus-menerus dihubungkan ke komputer sepanjang waktu. Materi selanjutnya yaitu paket switching. Pengertian paket switching. Paket switching adalah jenis koneksi antara beberapa titik atau multiple points. Data dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil dan kemudian dikirim. Jalur untuk pengiriman data bisa berbeda-beda atau tidak tetap sesuai kondisi network tersebut. Perbedaan yang mendasar antara sirkuit switching dan paket switching adalah jalur pengiriman data. Sirkuit switching menggunakan jalur yang tetap, sedangkan paket switching bisa menggunakan jalur yang berbeda tergantung kondisinya. Fungsi jaringan paket switching. Fungsi utama dari jaringan paket switching adalah menerima paket dari stasiun pengirim untuk diteruskan ke stasiun penerima. Penggunaan paket switching mempunyai keuntungan dibandingkan dengan penggunaan sirkuit switching antara lain. Yang pertama yaitu efisiensi jalur lebih besar karena hubungan antar node dapat menggunakan jalur yang dipakai bersama secara dinamis tergantung banyaknya paket yang dikirim. Yang kedua itu bisa mengatasi permasalahan data rate yang berbeda antara dua jenis jaringan yang berbeda data rate-nya. Saat beban lalu lintas meningkat, pada mode circuit switching, beberapa pesan yang akan ditransfer dikenai pemblokiran. Transmisi baru dapat dilakukan apabila beban lalu lintas mulai menurun. Selanjutnya, pengiriman data dilakukan berdasarkan prioritas data. Jadi, dalam suatu antrian paket yang dikirim, sebuah paket dapat diberi prioritas lebih tinggi untuk dikirim dibanding paket yang lain. Perbedaan circuit switching dengan paket switching. Circuit switching yaitu tergantung pada path transmisi, transmisi data secara kontinu, dan interaksi yang cukup cepat. Untuk paket switching, rute terbentuk untuk tiap paket, delay transmisi paket, dan pemakaian bandwidth yang dinamis. Materi yang kedua yaitu pasar monopolistik dan pasar kompetitif. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Ciri-ciri pasar monopolistik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki mangsa pasar atau market share yang cenderung kecil. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Yang ketiga, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Produsen yang selanjutnya itu produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, kelebihan pasar monopolistik yaitu banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Yang kedua, produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti atau tidak ada barriers to entry. Yang ketiga, banyak inovasi yang dapat dilakukan, mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Selanjutnya, ada kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen dalam pasar membuat pesaing yang ketat. Yang kedua, karena produsen yang harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk.
Yang ketiga, besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif. Selanjutnya yaitu ada pasar kompetitif. Pasar kompetitif adalah pasar persaingan sempurna, merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu pertama, banyak penjual dan pembeli. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker, yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum atau harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual. Yang kedua, kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan atau free entry and free exit. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin mulai sebuah bisnis baru. Yang ketiga, barang bersifat homogen. Dan yang keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Kelebihan dan kekurangan pasar kompetitif. Untuk kelebihan pasar kompetitif adalah dari pasar persaingan adalah tidak adanya persaingan di dalam pasar karena barang yang dijual bersifat homogen. Hal ini juga berpengaruh dalam hal promosi. Penjual tidak perlu melakukan promosi yang besar-besaran karena barang yang dijual homogen. Selain itu, harga barang di dalam pasar persaingan sempurna juga cukup stabil. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan drastis antara satu penjual dan penjual lain. Kekurangan pasar kompetitif. Pasar persaingan sempurna cukup minim inovasi. Selain itu, karena barang yang dijual homogen, pembeli merasa kesulitan memilih barang atau jasa. Persaingan sempurna juga memberikan ongkos sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Contoh pasar monopolistik dan pasar kompetitif. Contoh pasar monopolistik yaitu hampir di setiap negara memiliki pasar monopolistik termasuk di Indonesia. Beberapa contoh pasar ini di Indonesia yang sering kita temui adalah seperti Pertamina, PDAM, Bulog, PLN, Telkom, dan lain-lain. Untuk contoh pasar kompetitif yaitu seperti pasar buah dan sayur dan pasar bursa efek. Materi selanjutnya yaitu regulasi sangat ketat. Pengertian regulasi bisnis dalam bidang ekonomi adalah aturan yang mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah, regulasi industri, peraturan asosiasi perdagangan, dan lainnya. Dengan kata lain, regulasi bisnis adalah aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para perilaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Fungsi regulasi bisnis adalah untuk menerbitkan perilaku para pengusaha dan konsumen dalam batasan-batasan tertentu. Jenis-jenis regulasi bisnis. Yang pertama yaitu regulasi perlindungan konsumen. Regulasi tentang hukum perlindungan konsumen tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang perlindungan konsumen. Terdapat dua bentuk perlindungan konsumen dalam regulasi tersebut, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan kuratif. Regulasi perlindungan merek. Merek merupakan suatu yang dapat berupa tanda, gambar, simbol, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya membedakan suatu produk dengan produk pesaing melalui merek. Yang selanjutnya yaitu regulasi larangan praktek monopoli bisnis. Praktek monopoli bisnis adalah salah satu cara untuk memusatkan penjualan hanya pada satu penjual sehingga menguasai produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu. Tujuan pembuatan larangan praktik monopoli bisnis yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mencapai iklim usaha yang kondusif bagi penjual dan pembeli dengan membuat aturan pesaing bisnis yang sehat,
lalu mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Selanjutnya itu light touch regulation. Light touch regulation adalah aturan yang mereduksi batasan yang ada sehingga memberi peluang besar bagi organisasi ataupun ekonomi untuk lebih berkembang jauh dibandingkan dengan jika dikontrol oleh satu pihak pemegang kuasa. Salah satu contoh nyata tentunya kita akhir-akhir ini sangat familiar dengan adanya pro kontra dengan RPM konten untuk materi dan kandungan multimedia di jaringan internet. Menurut RPM itu, konten multimedia adalah konten yang dimuat, didistribusikan, ditransmisikan, dibuat, dapat diakses dan atau disimpan melalui atau dalam perangkat multimedia. Regulasi yang dipersiapkan sejak tahun lalu itu bertujuan untuk mencegah munculnya segala macam konten negatif yang timbul di dunia maya agar internet dapat lebih sehat dan aman bagi pengguna. Hal tersebut sangat bertentangan dengan paradigma baru light touch regulation, di mana dengan light touch seharusnya untuk konten-konten dan masalah kepatuhannya diserahkan penilaiannya ke masyarakat, lebih ke arah kode etik. Adapun untuk pengawasannya diatur dalam aturan konvergensi pemerintah. Materi yang keempat yaitu vertical regulation dan horizontal regulation. Vertical regulation. Dengan kata lain, integritas vertikal dalam aktivitas ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu kejadian apabila suatu perusahaan mengambil alih lebih dari satu tingkat urutan proses total perpindahan suatu set bahan mentah hingga produk jadi. Strategi integrasi vertikal adalah dapat berupa kendali terhadap inputnya atau backward dan kendali terhadap outputnya atau forward, atau keduanya. Salah satu alasan mengapa perusahaan melakukan integrasi vertikal adalah karena strategi ini dapat menghilangkan biaya yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu ada horizontal regulation. Integrasi horizontal adalah akuisisi bisnis yang beroperasi pada tingkat rantai nilai yang sama dalam industri yang serupa atau berbeda. Ini berbeda dengan integrasi vertikal di mana perusahaan berekspansi ke aktivitas hulu atau hilir yang berada pada tahap produksi yang berbeda. Proses ini dapat mengarah pada monopoli jika perusahaan menangkap sebagian besar pasar untuk produk atau layanan tersebut. Keuntungan integrasi horizontal. Yang pertama itu ada persaingan. Integrasi lateral mengurangi jumlah pesaing yang ada di pasar. Yang kedua ada skala ekonomi. Ketika ukuran perusahaan meningkat, biaya per unit produksi menurun, sebagian karena ada penghapusan duplikasi mesin dan personel. Selanjutnya, lebih efisien. Kenapa? Tidak adanya beberapa lapisan struktural memungkinkan untuk komunikasi dan pelaporan yang lebih ramping. Dan selanjutnya ada diversifikasi, yaitu entitas yang terintegrasi secara horizontal dapat mendiversifikasi barang atau layanannya dan menjualnya ke pasar yang lebih besar. Ada beberapa kerugian integritas horizontal. Yang pertama yaitu perubahan budaya. Perusahaan yang berusaha mengubah dari struktur vertikal ke horizontal mungkin menghadapi tantangan, karena manajer dan personel lain perlu menyesuaikan diri dengan sistem yang kurang otoriter dengan hubungan sejenis. Selanjutnya itu harga monopoli. Jika entitas baru sekarang mengandalkan sebagian besar tahap tertentu dalam rantai pasokan, maka hal tersebut dapat membebankan biaya apapun yang diinginkan. Kerugian ini adalah untuk konsumen, bukan perusahaan itu sendiri. Materi yang kelima yaitu industrial economy versus industrial based economy. Secara sederhana,
KBE didefinisikan sebagai suatu aktivitas perekonomian yang bertumpu pada dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, baik teknologi informasi maupun komunikasi sebagai elemen utama yang berperan penting dan memberi sumbangan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Menyusul memudarnya era ekonomi industri, teknologi informasi dan telekomunikasi sudah mulai menunjukkan peran pentingnya bagi pembentukan era ekonomi baru, ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy. Teknologi informasi dan telekomunikasi digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat melalui penyampaian pesan dan informasi. Tetapi, revolusi informasi telah membawa perubahan menuju suatu masyarakat yang berbasiskan informasi atau pengetahuan atau knowledge-based society. Karakteristik manajemen dan jaringan telekomunikasi organisasi bergeser ke struktur yang lebih flat dan fleksibel. Contoh pelaksanaannya, yang pertama itu ada industri ekonomi. Dalam paradigma bisnis lama telekomunikasi, teknologi telekomunikasi lebih berfokus pada ekonomi industri, di mana teknologi telekomunikasi mendukung berkembangnya ekonomi industri. Contohnya, yaitu ada seperti walkie-talkie. Alat ini dulunya digunakan oleh orang-orang yang memiliki tugas memanajemen, mengawasi, dan menyampaikan informasi terkait mesin atau alat pengolah bahan baku pada ekonomi industri. Selanjutnya itu ada megafon. Alat ini juga digunakan untuk memberikan informasi darurat apabila terjadi suatu hal penting di ekonomi industri. Ada knowledge-based economy. Dalam paradigma bisnis baru ke telekomunikasi, teknologi telekomunikasi bidang ekonominya lebih memberikan pengaruh atau dampak pada pengetahuan. Contohnya, yang pertama itu penggunaan internet. Dengan adanya internet, maka sekarang semua orang dapat mengakses, memperoleh, dan menambah wawasan atau pengetahuan dengan mudah, cepat, dan murah. Yang kedua itu ada e-book. Di zaman sekarang, buku sudah hadir dalam versi digital, bisa diakses di mana dan kapan saja dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Misalnya, cukup dengan mendownload 250 MB, maka kita sudah bisa menyimpan dan mempelajari buku tersebut di HP kapanpun kita mau. Materi yang keenam yaitu ada pentarifan berbasis waktu versus pentarifan berbasis volume. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya paradigma dalam kebutuhan berkomunikasi. Dari yang asalnya berkomunikasi voice menjadi komunikasi data yang marak digunakan. Secara tidak langsung, telekomunikasi telah menyentuh ranah teknologi informasi, di mana komunikasi dapat lebih berperan. Dulu, infrastruktur telekomunikasi lebih marak digunakan karena sebagian besar menggunakan voice. Maka kedepannya infrastruktur yang banyak digunakan adalah infrastruktur informasi, di mana layanan akan kebutuhan komunikasi data akan jauh meningkat melebihi komunikasi voice. Contoh dalam penerapannya, yang pertama itu pentarifan berbasis waktu. Dulu, untuk melakukan komunikasi jarak jauh, seseorang harus mengeluarkan budget atau dana untuk membeli pulsa karena menelpon apalagi dengan operator yang berbeda akan menghabiskan pulsa yang cukup banyak. Apalagi jaraknya yang sangat jauh, maka dibutuhkan roaming agar tetap bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di luar negeri. Yang kedua itu pentarifan berbasis volume. Pada saat sekarang, waktu dan jarak tidak menjadi penghalang seseorang untuk tetap berkomunikasi karena adanya internet, sehingga komunikasi tidak hanya melalui voice tetapi juga format multimedia seperti video, contohnya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kita bisa melakukan video call untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda wilayah, berbeda operator karena tidak memandang jarak dan waktu, tetapi berhubungan dengan volume atau byte yang dihabiskan ketika kita melakukan video call, itu semua dapat menghemat pengeluaran. Materi yang ketujuh yaitu jaringan lokal akses tembaga. Jaringan lokal akses tembaga atau JARLOCAT merupakan jaringan akses dari sentral ke pelanggan dengan menggunakan tembaga sebagai media aksesnya.
Konfigurasi dasar jar lokat ditunjukkan pada seperti gambar 21, dimulai dari RPU atau rangka pembagi utama sampai dengan KTB atau kotak terminal batas pada pesawat pelanggan. Ini merupakan gambar 21 yang merupakan konfigurasi dasar jar lokat. Untuk keterangan, STO merupakan sentral telepon otomatis, RPU merupakan rangka pembagi utama, KP merupakan kontak pembagi, KTB merupakan kontak terminal batas pesawat. Untuk struktur jaringan, berdasarkan cara pencatuan saluran dari sentral ke pesawat pelanggan, jaringan kabel lokal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jaringan catu langsung, jaringan catu tak langsung, dan jaringan catu kombinasi. Jaringan catu tak langsung. Jaringan catu langsung. Pada jaringan catu langsung ini, pesawat pelanggan dicatu dari KP terdekat yang langsung dihubungkan dengan RPU melalui RK seperti pada gambar 22. Jadi, pada jaringan ini, semua pasangan urat kabel dari KP tersambung secara tetap atau permanen ke RPU. Jaringan model ini biasanya dipakai untuk wilayah, seperti kota kecil yang masih menggunakan sentral manual dengan jumlah pelanggan telepon sedikit. Selanjutnya ada pada kota besar, sistem ini untuk mencatu daerah sekitar sentral telepon, radius sampai dengan 500 meter, dan untuk daerah terkonsentrasi yang mempunyai kebutuhan telepon cukup tinggi dan kompleks yang tidak memungkinkan dipasangkan RK. Jaringan catu tak langsung. Jaringan catu tak langsung adalah jaringan kabel lokal di mana pesawat pelanggan dicatu dari KP terdekat yang dihubungkan terlebih dahulu ke RK. Baru kemudian dihubungkan ke RPU. Dalam hal ini, RK berfungsi sebagai titik sambung antara kabel primer dan kabel sekunder. Pemakaian jaringan catu tak langsung seperti terdapat pada gambar di bawah ini. Gambar 2.3 merupakan gambar dari jaringan catu tak langsung. Untuk keterangan, STO merupakan sentral telepon otomatis, RPU merupakan rangka pembagi utama, RK merupakan rumah kabel, dan KP merupakan kontak pembagi pesawat. Pemakaian jaringan catu tak langsung ini juga dipakai pada kota-kota yang sedang dan besar yang digunakan untuk mencatu daerah yang pelanggannya tersebar dan jauh. Selanjutnya, yaitu ada jaringan catu kombinasi. Jaringan catu kombinasi adalah jaringan lokal di mana pesawat pelanggan dicatu melalui dua cara, yaitu sebagian dengan catu langsung dan sebagian lagi dengan catu tak langsung. Pemakaian jaringan catu kombinasi digunakan hampir pada semua kota sedang dan besar, karena letak sentral telepon biasanya di pusat kota atau pusat kepadatan penduduk, sedang lokasi pelanggan menyebar mulai dari yang dekat dengan sentral telepon dan banyak juga yang berada jauh dari letak sentral tersebut. Pemakaian jaringan catu kombinasi pada gambar 24 di bawah ini. Ini merupakan gambar dari jaringan catu kombinasi. Untuk keterangan, STO merupakan standar telepon otomat, RPU merupakan rangka pembagi utama, KP merupakan kontak pembagi, dan RK merupakan rumah kabel. Contoh penerapan atau pelaksanaan jar lokat atau jaringan lokal akses tembaga yaitu pada kota kecil yang masih menggunakan sentral manual dengan jumlah pelanggan telepon sedikit. Selanjutnya yaitu ada pada kota besar, sistem ini untuk mencatu daerah sekitar telepon atau radius dengan 500 meter. Selanjutnya, untuk daerah terkonsentrasi yang mempunyai kebutuhan telepon cukup tinggi dan kompleks yang tidak memungkinkan dipasang RK. Sekian dari saya, bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.